Olivia, saya adalah penulis buku dan juga traveler. Sekarang di video ini saya mau cerita soal pengalaman saya mengalami depresi dan kecemasan dan bagaimana saya bisa mengatasinya. Simak ya. Saya pernah mengalami depresi dan kecemasan. Waktu itu saya sedang kuliah mengambil master degree S2 di Australia melalui program beasiswa. Ada beberapa trigger yang saya rasa menyebabkan saya mengalami depresi dan kecemasan. Faktor pertama kemungkinan adalah waktu itu saya punya masalah asmara ya dengan mantan pacar, saya putus dengan pacar. Terus yang kedua juga waktu itu saya mengalami winter blues karena waktu itu lagi winter atau musim dingin di Australia dan semuanya terasa gloomy, gelap, membuat saya benar-benar merasa kayak sedih gitu. Terus juga mungkin adalah karena saya masih beradaptasi dengan situasi baru waktu itu di Australia dan tidak punya banyak teman yang benar-benar dekat. Teman ada, tapi yang benar-benar dekat dan benar-benar bisa sharing itu nggak banyak ya, terbatas. Nah, ketiga faktor yang utama itu, mungkin juga ada faktor lainnya, tapi ketiga faktor itu yang menyebabkan saya merasa depresi dan kecemasan. Waktu itu saya lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, tidur, nggak bergairah untuk komunikasi dengan teman-teman, nggak mau bersosialisasi. Sangat aneh karena saya sendiri orangnya sangat ekstrovert ya, jadi saya seringnya lebih bahagia kalau bersama orang-orang lain. Tapi yang saya alami waktu itu benar-benar bertolak belakang. Saya menghabiskan waktu sendiri, saya mulai berpikir yang aneh-aneh, saya merasakan hidup ini hampa dan kosong dan mulai mempertanyakan kenapa saya ada di dunia ini dan lain sebagainya. Akhirnya situasi tersebut mengganggu perkuliahan saya tidak merasakan bergairah untuk masuk ke kampus, untuk menyelesaikan tugas dan lain-lain. Saya harus memaksakan diri benar-benar untuk bangun dan pergi ke kelas, dan untuk mandi aja dan untuk makan aja itu rasanya benar-benar struggle gitu. Terus saya sadar kalau saya terus begini bakal mengganggu perkuliahan. Apalagi saya mendapatkan beasiswa waktu itu, jadi saya harus benar-benar perform di kelas. Nah, akhirnya saya mencarikan alternatif. Saya Google, saya cari di internet. Ternyata di kampus saya itu ada layanan untuk counseling dan itu gratis gitu. Jadi saya bisa datang ke sana untuk berkonsultasi dengan counselornya. Counselor ini beda sama psikiater dan psikolog karena tugasnya lebih ke sharing dan nanti mereka akan refer ke misalnya dokter atau psikolog atau psikiatris apabila diperlukan. Waktu saya sharing sama konselor, saya cerita kalau saya nggak ingin mengalami situasi ini lama, karena waktu itu udah beberapa minggu saya mengalami situasi tersebut dan benar-benar mengganggu perkuliahan. Akhirnya saya diminta sama konselor untuk datang ke general practitioner, satu dokter umum waktu itu, sebelum bisa di-refer ke psikiatris untuk mendapatkan obat atau treatment. Setelah berkonsultasi sama dokter dan sudah berkonsultasi dengan konselor, mereka menyatakan kalau apabila saya bisa untuk mengatasi permasalahan ini sendiri, saya tidak perlukan obat waktu itu. Nah, karena saya benar-benar punya keinginan untuk bisa keluar dari situasi tersebut, saya akhirnya mencari-cari cara gimana caranya agar saya bisa keluar dari situasi tersebut. Saya merumuskan kira-kira ada 14 cara yang bisa untuk mengatasi ini. 14 metode untuk mengatasi depresi dan kecemasan adalah: pertama, meditasi; kedua, mendengarkan musik dengan frekuensi tertentu; ketiga, membaca; keempat adalah gratitude journal atau jurnal yang kita tulis sehari-hari sebagai ungkapan syukur; kelima, menonton film tertentu, misalnya film komedi; keenam, makan makanan tertentu yang mengandung zat-zat yang memproduksi hormon kebahagiaan, misalnya makanan yang mengandung B6, mengandung folit, omega 7, minum minuman tertentu, misalnya lemon honey yang bisa membantu untuk memproduksi hormon kebahagiaan juga. Terus
terus juga chai, tea, dan juga teh hijau. Olahraga secara rutin, melakukan yoga. Yang ke-10 adalah kembali ke alam. Ke-11 adalah relaksasi seperti massage menggunakan aromaterapi. Yang ke-12 adalah ikut volunteer atau kegiatan sosial. Yang ke-13 adalah memelihara hewan. Yang ke-14 adalah menghindari konsumsi alkohol dan juga kafein. Selain itu, saya juga menerapkan alternatif self-help therapy seperti emotional freedom technique dan juga cognitive behavior therapy yang bisa kamu cari infonya melalui Google atau saya tulis secara detail juga di buku saya. Dan semuanya itu harus dilakukan secara rutin, jadi harus dilakukan secara setiap hari. Karena kalau misalnya dilakukan sekali aja, misalnya kamu yoga sekali di rumah, itu nggak bakal membuat kamu keluar dari depresi dan kecemasan. Intinya semua kegiatan yang dilakukan secara sehari-hari itu adalah untuk memproduksi 4 hormon kebahagiaan. Hormon itu adalah hormon dopamin, hormon oksitoksin, hormon serotonin, dan juga hormon endorfin yang secara ilmiah sudah terbukti bisa meningkatkan kebahagiaan. Waktu saya kembali lagi ke Indonesia sekitar tahun 2017, saya kembali merasa down. Waktu itu juga kembali permasalahan asmara dan saya beradaptasi dengan situasi baru. Saya pindah kota dan saya merasakan reverse culture shock dari lingkungan saya yang waktu itu saya tinggal di Australia selama 3 tahun. Terus juga saya nggak punya banyak komunitas atau teman di sana. Nah, waktu itu saya ingin kembali lagi ke konselor atau psikolog, tapi ternyata waktu saya cari-cari di Google, ternyata susah mencari konselor atau psikolog di Indonesia waktu saya tinggal di Bali. Dan akhirnya saya mencoba kembali metode-metode yang sudah saya terapkan dulu waktu saya merasakan depresi atau kecemasan, dan perlahan-lahan saya pulih. Ternyata setelah saya praktekkan secara hari-hari dan secara rutin, saya bisa mentalnya bisa bounce back ke kondisi yang normal secara cepat dibanding bila saya tidak melakukan metode-metode tersebut. Nah, berangkat dari kesadaran bahwa mental health awareness di Indonesia ini masih sedikit, akhirnya saya menuliskan pengalaman saya dan juga metode-metode yang saya terapkan di buku yang saya kerjakan bersama-sama seorang psikiater yang juga merupakan coworking saya, Mbak Adindita Budi. Terima kasih Mbak Adindita. Kemudian bukunya tersebut saya launching bulan Desember 2019 yang lalu di Bali. Buku tersebut bernama Daily Routines to be a Happy Person, terapi rutinitas sehari-hari untuk tetap bahagia. Semua isi buku ini saya sudah praktekkan dan memang berdasarkan pengalaman saya masing-masing. Jadi intinya buku ini didasarkan pada research dan juga diimplementasikan oleh saya sehari-hari. Untuk kamu yang sekarang mengalami depresi atau kecemasan, jangan khawatir karena bakal ada titik cerah dari akhir dari tunnel. Jadi kamu tetap semangat, tetap beraktivitas, dan jangan lupa juga menerapkan metode terapi sehari-hari yang saya sarankan. Tidak semuanya bisa work atau bekerja untuk semua orang, tapi tidak ada salahnya juga untuk mencoba, karena menurut saya apa yang bisa berhasil untuk saya bisa juga berhasil untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bisa kembali pada kondisi mental yang sehat dan beraktivitas sehari-hari. Jangan lupa subscribe bila tertarik mengenai pengalaman saya dan sharing saya di video ini. Terima kasih, bye. Kamu bisa dapatkan bukunya di link di bawah di description. Apabila kamu sudah pesan bukunya, jangan lupa sharing ke saya dan saya akan tunggu komentarnya mengenai isi buku.